Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dari kelas 12 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil presentasi saya mengenai project work kemarin dengan judul Membangun Jaringan Telepon VoIP Menggunakan Trixbox. Ya. Bab 1. Pendahuluan. Project work adalah metode pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk, barang, atau jasa melalui proses produksi atau pekerjaan yang sesungguhnya. Cara tersebut dikenal sebagai pendekatan pembelajaran berbasis produksi. Adapun VoIP atau Voice over Internet Protocol atau biasa dikenal IP phone adalah teknologi yang mampu melewatkan panggilan suara, video, dan data melalui jaringan IP. Melalui VoIP ini, biaya pengeluaran pada saat melakukan panggilan akan berkurang karena hanya menggunakan jaringan internet. Bentuk panggilan analog dikonversikan menjadi bentuk digital dan dijalankan sebagai data oleh Internet Protocol. Kemudian tujuannya. 1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam program keahlian teknik komputer jaringan. Yang kedua, sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar di rumah selama masa pandemi. Yang ketiga, sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya. Kemudian landasan teorinya. VoIP atau Voice over Internet Protocol menurut Aji Kamaluddin dalam bukunya Konfigurasi Server Debian mendefinisikan VoIP merupakan salah satu bagian dari teknologi transmisi untuk mentransmisikan komunikasi suara melalui IP, seperti internet. Kemudian ada komunikasi. Menurut Richard West dan Ian Hatternet, dalam bukunya Pengantar Teori Komunikasi mendefinisikan komunikasi sebagai proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dan lingkungan mereka. Kemudian ada server. Menurut Setiawan Aji Nugroho, server adalah komputer yang berfungsi untuk melayani, membatasi, dan mengontrol akses terhadap klien-klien dan sumber daya pada suatu jaringan komputer. Selanjutnya proses produksi dan jasa. Proses produksi atau jasa. Waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan ini saya laksanakan dari tanggal 4 Januari sampai 19 Februari kemarin. Untuk waktunya saya kerjakan waktunya jam 1 sampai jam 3 petang setelah sekolah daring. Kemudian untuk tempat pelaksanaannya dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing. Untuk alat dan bahan. Alatnya saya memakai laptop dengan spesifikasi Acer Swift 3 Intel Core i7 generasi ke-8, RAM 8GB dan VGA MX150. Kemudian ada HP. Di sini saya menggunakan HP dengan 2 untuk cadangannya apabila saya menggunakan klien dengan 2 HP nanti, yaitu ada Vivo V7 Plus dan Realme. Kemudian ada mouse Digital Alliance dan juga internet. Untuk bahannya, saya menggunakan operation system Windows 10 Home Single Language. Kemudian ada software Virtual Operation. Saya menggunakan software VirtualBox, kemudian ada software VoIP phone sistemnya, saya menggunakan Trixbox, dan juga softphone VoIP-nya saya menggunakan Zuiper untuk kliennya nanti. Proses pengerjaan. Untuk konfigurasinya, saya pertama menyiapkan semua alat dan bahannya. Jika belum punya, saya download terlebih dahulu apa aja yang diperlukan. Kemudian yang kedua, lakukan instalasi server VoIP. Di server VoIP ini, saya menginstal menggunakan Trixbox pada VirtualBox-nya. Kemudian yang ketiga, saya mengkonfigurasi IP address pada server VoIP berdasarkan dengan jaringan WiFi yang saya punya. Di situ saya sesuaikan IP address dari WiFi tersebut, kemudian saya gunakan pada network yang sama di server VoIP-nya. Kemudian yang keempat, saya konfigurasikan SIP extension di GUI Trixbox. Setelah saya tambahkan IP address pada server, kemudian saya setting nomor telepon klien yang akan digunakannya nanti pada server Trixbox-nya melalui web browser. Kemudian yang kelima, pada sisi klien install Zuiper. Setelah saya tambahkan nomor HP yang telah dibuat tadi, saya install Zuiper dan mau membuat akun baru menggunakan nomor telepon yang sudah saya buat tadi. Kemudian yang terakhir, lakukan pengujian. Oke, hasil yang dicapainya dalam pengerjaan proyek work ini, hasil yang dicapai cukup memuaskan. Kita bisa langsung menghubungi nomor klien yang sudah didaftarkan dalam jarak yang terjangkau. Kemudian bab 4, temuan keterlaksanaan. Untuk faktor pendukung,
Ada beberapa hal yang mendukung hingga penyusun dapat melaksanakan pembuat proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses internet yang lancar. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, alat dan bahan yang mudah didapat. Untuk faktor penghambatnya, berikut adalah hal-hal yang menyita banyak waktu sehingga banyak waktu terbuang dalam pengerjaan proyek ini, antara lain yang pertama, terdapat distraksi atau gangguan dari orang sekitar. Yang kedua, sulit dalam mengatur waktu pengerjaannya. Kemudian manfaat yang dirasakan. Yang pertama, membentuk time management yang baik dalam mengolah waktu agar menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua, mengolah kemampuan berpikir siswa agar bisa menghasilkan suatu produk yang dapat berguna bagi perusahaan atau masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, membantu dalam mengevaluasi suatu masalah dan problem solving yang baik. Pengembangan atau tindak lanjut. Untuk program tindak lanjutnya bisa ditambahkan fitur video call pada klien di device manapun. Hal ini akan sangat mempermudah kebutuhan klien dan bisa menjadi alternatif pada saat meeting berlangsung. Tetapi untuk mendapatkan fitur tersebut, kita harus berlangganan aplikasi Zoiper Premium agar bisa menikmati fitur tersebut. Kemudian yang kedua, dari segi jangkauannya, mungkin bisa ditambahkan perangkat repeater agar sinyal internet yang dipancarkan bisa diteruskan dan bisa menjangkau tempat yang kita inginkan tanpa harus mendekati kepada pusat sinyalnya. Bab kelima, penutup. Kesimpulannya, yaitu pertama, berdasarkan hasil koneksi laptop dengan smartphone atau smartphone dengan smartphone, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan VoIP telah berjalan dengan baik sehingga dapat memperlancar komunikasi. Yang kedua, pada jaringan VoIP untuk dapat saling berkomunikasi dengan user lain tidak menggunakan pulsa, karena VoIP bekerja melalui internet. Yang ketiga, penggunaan VoIP dapat menekan efisiensi pengeluaran dan dapat memperdayakan keberadaan PC pada setiap ruangan agar dapat dikonfigurasikan. Untuk sarannya, mungkin pertama, rancangan yang dibangun ini masih sebatas pengolahan jaringan komunikasi ya, tanpa melibatkan unsur keamanannya, sehingga dapat disarankan untuk mendapatkan unsur keamanan pada rancangan yang ada. Kemudian yang kedua, memaksimalkan fungsi dari VoIP itu sendiri, misalnya seperti tadi, ditambahkan fitur agar dapat chattingan, video call, dan call conference. Kemudian yang ketiga, menyiapkan infrastruktur jaringan dengan sebaik mungkin agar meminimalisir human error. Terima kasih, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.